فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية dan langit terbelah di hari itu dan langit rapuh. Kemarin kita bicara bahwa langit yang besar jatuh di sama Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku ala arjaiha dan para malaikat seluruhnya ala arjaiha ada di penjuru-penjuru langit semuanya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah dan di hari itu kita bakal melihat ars Allah digotong rame-rame oleh para malaikat di atas kepala mereka dan jumlah para malaikatnya ada 8. Wal malaku ala arjaiha. Malak itu tunggal, jamaknya malaikat. Kenapa? Sebab kok dipakai tunggal, bukannya dipakai jamak aja. Misalnya wa kullu malaikat ala arjaiha. Kenapa enggak semua malaikat tapi disebutnya wal malak? Sama ayah bunda kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa hamdunya cuma satu? Bukannya Alhamud atau Alhumud atau jamak dari pujian. Kenapa bentuknya cuma satu? Alif lam di situ ayat bunda maknanya lil istighraq, semuanya. Semua pujian milik Allah. Sama disebut wal malaku. Bentuknya satu tapi semua malaikat. Jadi semua jenis malaikat ala arjaiha nanti bakal kita lihat di penjuru-penjuru langit. Nih, Osbop lagi mandang ke langit nih lewat jendela. Kalau ayah bunda ada ke jendela, liatin langit. Udah pada terang belum di rumah? Ya. Masih gelap, Dan Ustaz. ini langit, ayah bunda, kita nanti bakal tahu begitu terbuka langit, langit yang sedemikian luas, bumi nggak ada apa-apanya, nanti kita baru tahu. Isinya tuh malaikat banyak. Rasulullah SAW bersabda, saat aku di Mi'rajkan, aku lihat di semua langit tidak ada tempat jarak satu sibrin, satu jengkal, pasti di sana ada malaikat yang sedang tasbih, sedang tahmid, takbir, sedang ruku, sedang sujud, menyembah Rabb. Nanti ayah bunda cari itu hadisnya ya. Maknanya apa tuh, Usbab? Nah kalau tadi Usbab baru mengajak ayah bunda coba lihat ke langit sekarang kalau yang dekat jendela. Nah sekarang ayah bunda lihat di sekeliling ayah bunda. Coba lihat. Lagi sama siapa di situ? Ayah bunda. Ada orang nggak? Nggak ada orang. Sendiri. Kalau ada orang nih, kayak kameranya Bunda Dolaris nih. Ini ada apa namanya? Kita nih di musola masih banyak space kosong. Rasul bilang di langit yang segede gitu nggak ada jarak barang sejengkal kecuali ada malaikat.
malaikat yang jumlahnya tandanya banyak banget gitu dalam. Begitu langitnya terbuka, terbelah, ayah bunda bakal ngelihat tuh, malaikat yang jumlahnya amat banyak. Malaikat tuh jumlahnya nggak kehitung, belum ada statistiknya. Karena kata Rasulullah SAW, setiap bulir hujan yang jatuh ada malaikat. Pernah ngitung nggak? Sekarang teknologi AI nggak tahu bisa nggak ngitung berapa jumlah hujan tetesnya. Ada malaikat. Wudhu jatuh dari tubuh kita ada malaikat. Ini yang laki-laki jenggot setiap helainya ada malaikat. Coba yang Gus aja udah nggak bisa hitung tuh jenggotnya. Jadi nggak bisa kehitung. Apalagi itu di langit. Wal malaku ala arja'iha. Yang kata Rasulullah SAW, nggak ada tempat meski satu jengkal di langit kecuali di sana ada malaikat. Nah ini space di musola ini gede banget nih dari kameranya Bunda Dolaris. Jadi mudah-mudahan diisi sama malaikat. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Poin kedua, nanti begitu dan lihat malaikat, poin yang kedua, ini mereka ngangkat arsnya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bakal melihat pemandangan ini. Daripada nontonin Star Wars yang kagak jelas ngayalnya, nanti ayah bunda bakal ngelihat pemandangan yang dramatik banget. Wa yahmilu arsya rabbika, arsnya Allah bakal kalian lihat. Begitu langit terbuka. Poin yang kedua ini adalah ars Allah. Apa aja fakta yang ayah bunda tahu tentang ars Allah? Kalau yang diberitahukan Allah dalam Al-Quran, wa kana arsyuhu alal ma', arsnya Allah tuh di atas air. Cari ntar ayatnya ya. Jadi itu juga tanda bahwa bohong kalau satelit, pesawat ulang alik, keluar angkasa, pakai bahan bakarnya api, ntar nembus itu aja udah pasti mati api. Karena isinya tuh hidrogen. Nanti ayah bunda bakal tahu tuh, ada riset bahwa langit itu isinya adalah hidrogen, air. Seperti firman Allah, wa kana arsyuhu 'alal ma', arsnya Allah itu di atas air. Jadi airnya kayak gimana sebab sabar. Ntar di hari kiamat kita bakal ngeliat ya. Jadi jangan pengen tahu sekarang. Jadi udah yakin aja percaya bahwa nanti arsnya Allah bakal diangkat sama malaikat. Tuh Bunda Risma sudah kasih tahu surat Hud ayat 7. Jadi fakta tentang ars Allah. Apalagi fakta tentang ars Allah ada dalam surat An-Najm. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Apa bunyinya, Subib? Saat Allah, saat Rasulullah ngelihat Jibril dalam bentuk yang asli. Maza wal basura matawal. Udah terakhir itu. Maka zabal fuadu ma ra'a fatumarunahu ala ma yara. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Itu rupanya Sidratul Muntaha yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan Allah juga izinkan Rasulullah melihat Jibril dalam bentuknya. Kalau tadi di poin pertama malaikatku jumlahnya banyak, saat Rasulullah boleh melihat bentuk Jibril dalam bentuknya asli, Rasulullah sampai kesulitan ngegambarin buat kita. Atau Rasulullah, Jibril itu makhluk yang amat besar, punya 600 sayap. Kalau saja satu sayapnya dibentangkan, timur dan baratnya bumi ketutup. Ini baru satu malaikat. Cari ya hadis itu lagi, PR, supaya ayah bunda mengimani para malaikat. Karena iman kepada malaikat itu wajib rukun. Lalu nanti kata Usbah, semua malaikat bakal kelihatan. Dan Jibril bentuknya kayak gitu gede. Tapi ada lagi yang lebih ajaib nih, ayah bunda. Jibril pun masih kecil dibanding Hamalatul Ars. Para malaikat yang megangin arsnya Allah. PR buat ayah bunda lagi. Ini poin ketiga. Hamalatul Ars, para malaikat yang nopang arsnya Allah itu jumlahnya udah ketahuan. Dibocorin sama Allah 8. Nanti cari ya hadis atau keterangan tentang segede apa itu para malaikat Hamalatul Ars. Hingga 8 malaikat itu megangin ars Allah dan gak roboh. Mereka jadi pilar. Dan bocoran dari Usbah, Jibril yang segede itu punya 600 sayap, satu sayapnya timur dan barat bumi ketutup, dibanding sama Hamalatul Ars, nggak ada apa-apanya Jibril. Jadi kecil, kecil banget. Balik ke poin 2, arsnya Allah. Hmm? Nah, ini Uspip nanya nih, wasi'a kursi samawati wal ard. Ars sama nggak sama kursinya Allah? Ini sesama Ustadz nggak boleh nanya. Sesama biskotanya nggak boleh nyalip. Ini sesama Ustadz nanya. Ayah bunda, ars itu adalah mahligai. Kalau dalam bahasa Inggris, throne. Jadi singgasana. Dia kursi, kursi gede. Kalau kalau pengen tahu lagi, biasanya kalau di pesta kawinan itu ada tuh kursi buat pengantin, mahligai, itu namanya ars. Makanya kalau ada kawinan disebut walimatul ars Terus. atau urs. Karena tuh duduknya di tempat yang gede. Dan kalau dalam ayatul kursi itu wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya Allah, arsnya Allah. Itu semua langit, bumi, nah kalah gede. Tertutup sama sama arsnya Allah. Dah, nggak usah dibayangin, imanin aja puyeng pasti itu. Jadi nikmatin aja kalau pakai iman, nikmatin. Itu yang disebut Maza wal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Pandangan Muhammad nanti ayat 17 ayat 18 surat An-Najm, ayat bunda bakal ngelihat Maza wal basaru wa ma tagha, pandangan Muhammad tidaklah keliru dan juga tidak melampaui batas.
Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, karena dia sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Dan bahasa ro'a, lihatnya pakai hati, lihatnya pakai ilmu, lihatnya karena dikasih disingkap sama Allah. Nggak pakai mata ngelihat. Jadi ngelihatnya tuh nikmat, ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sama juga ngelihat para malaikat, begitu nanti langit disingkap sama Allah, itu kita, wow, keren kalau yang orang beriman. Kalau orang yang pendosa, nggak usah ngelihat semua malaikat, ngelihat Israel aja takut. Israel datang nih, udah ketakutan. Dan balik ke ars, ada amalan yang kalau tadi ngegambarin ars Allah segitu dahsyatnya, segitu gede, nggak kebayang. Bahkan langit bumi ini ketutup. Ada amalan yang bisa kita dapetin pahalanya seberat ars. Pahalanya. Mau nggak ya? Subhanallah bihamdi adada khalqi habis Nah, zaman. itu ayat Pardi itu udah ngamalin. Subhanallah bihamdi. Adada khalqi. Wa ridha nafsi. Wa zinata arsi. Wa midada kalimati. Mati. Nggak cuma seberat ars, tapi pahalanya lebih banyak lagi. Subhanallah bihamdi. Maha terpuji Allah. Maha suci dan maha terpuji Allah. Adada khalqi tasbih tahmid sejumlah makhluknya. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi tasbih tahmid sejumlah keridhaan yang Allah berikan. Wa zinata arsi tasbih tahmid seberat ars Allah. Jadi pahala dari ucapan itu, pahalanya nggak kehitung. Seberat ars itu bumi memang nggak ada apa-apanya. Wa midada kalimati, maka 4 kalimat itu baca 3 kali di awal pagi. Jadi ayah yang belum sempat baca, baca 3 kali. Ayo bareng-bareng 3 kali kita baca. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi wa khalqi zinata suci ada kalimati kalimat Subhanallah Waridho nafsihi ada wasifati dan minallahi adada Subhanallah ada fadal Subhanallah juga ada Subhanallah Faribana kalimat Nah, ada Osbok, yang pagi jangan lupa ya, ada baca khalqi 3 kali. ini Ayo Bunda, itu hadis dari Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha. Rasul nginep di rumahnya, Rasul berangkat ke masjid sebelum subuh, pulang duha, dan kemudian Rasul dapat di Juwairiyah masih ada di atas tempat sholatnya, di sejadah. Sejak kapan kau lakukan ini? Tanya Rasul kepada Juwairiyah. Sejak engkau meninggalkan rumah ya Rasul. Jangan, perempuan tuh banyak urusan. Kalau pagi cukuplah baca 4 kalimat ini 3 kali, maka itu lebih baik atau setara dengan amalanku subuh sampai duha. Jadi ini amalan buat orang-orang yang sibuk. Jadi kalau nggak bisa nunggu syuruk atau nunggu duha di masjid, maka ganti dengan subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arsihi wa midada kalimat. Ayat 17 ini belajar tentang seluruh malaikat yang menghuni langit, poin pertama. Yang kedua, tentang ars Allah. Bagaimana gambarannya? Nanti ayah bunda cari. Tadi Uspo bilang ars Allah itu di atas air. Dan ars Allah itu
dan Sidratul Muntaha pernah diperlihatkan pada Rasulullah. Nanti cari lagi fakta-fakta yang lain tentang arus. Dan yang ketiga tentang Hamalatul Ars, para malaikat-malaikat pembawa ars yang jumlahnya 8. Yang Jibril udah segede gitu digambar sama Rasulullah, nanti nggak ada apa-apanya dibanding Hamalatul Ars. Ayah bunda ntar bakal tahu bahwa malaikat terbesar adalah Hamalatul Ars. Malaikat terhebat pemimpinnya adalah Jibril. Malaikat terganas nanti ada malaikat malaikat yang baik banget, ada Ridwan, ada yang wana sitoti nasto. Nah itu mudah-mudahan ntar kita ketemu yang itu aja ya, yang baik-baik. Dan semua mereka taat sampai kalau Allah suruh kamu di neraka aja, para malaikat taat. Wasiqal ladina wasiqal ladina, yang pertama apa? Masih kalau ladzina kafaru ila jahannam. Ya jahannam zumara. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir diwiri masuk ke neraka jahanam berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, begitu mereka sudah tiba di neraka jahanam. Wa qala lahum khazanatuha, di sana ada malaikat-malaikat penjaga neraka jahanam. Alam yatikum rusulu, apakah belum ada para rasul datang kepada kalian? Jadi mereka disuruh tinggal di neraka jahanam, mau malaikat. Ayah bunda kalau disuruh Allah tinggal di neraka jahanam, mau apa enggak nih? Enggak. Nih, lah enggak mau. Kan disuruh taat. Jadi kalau doanya Rabi'ah Adawiyah itu, ya Allah, kalau aku beribadah padamu karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka itu. Ya Allah. Kalau aku ibadah padamu karena aku ingin surga, jauhkan aku dari surga. Aku beribadah padamu ya Allah karena aku mencintaimu. Jadi kalau Allah suruh, dah di neraka aja, ikut aja, asalkan nggak panas. Iya. Kayak Nabi Ibrahim, iya kan? Dalam api tapi nggak panas. Nah itu yang dimaksud para malaikat tuh disuruh apa aja sama Allah, disuruh apa aja sama Allah nurut. Itu yang disebut dalam surat Tahrim ayat 6. Ya, disebutin lagi, orang suruh nyari pakai sebutin. Nanti ayat boleh lihat ya, bahwa di dalam neraka jahanam, di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat ghiladun syidadun la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat-malaikat yang bengis, sadis, mereka tuh amat nurut sama Allah dan nggak pernah bermaksiat sama Allah. Jadi kalau disuruh di neraka aja, para malaikat mau, nggak minta ganti sih, gantian dong, gerah banget nih di sini, nggak, nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, 3 poin itu nanti bisa dirasakan sama ayah bunda. Ini ayat tentang iman terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Bob masih mau diajak jalan-jalan keliling sawah sama ayah Suhadi. Sama bunda Satu Dona. lagi Usbok, ini urgen ya Usbok. Minta Iya. tolong. Apa tuh? Ayat Bagaimana kita meyakini Usbok? Kan Allah bilang istawa alal aras. Tapi saya pernah disegak oleh kiai di Bogor, kafir katanya. Kalau kita bilang Allah di atas, gimana kita memahami Usbok? Jazakallah. Ya, istiwanya Allah nggak usah pakai kaifah, nggak usah bagaimana. Pokoknya diimani saja. Jadi ada Dan mau katanya Allah tidak bertempat katanya. iya, itu gak hanya perbedaan pendapat mazhab. Kalau ada mazhab fikih, ada mazhab juga akidah. Jadi ada yang berpendapat bahwa Allah di atas, ada yang berpendapat Allah di segala tempat. Jadi sudah nikmatin aja. Kalau akidah tuh nggak usah diperdebatkan, nikmatin dalam hati ya Pak. Maksud saya kita harus meyakini yang seperti apa katanya. Yang Allah di atas
di langit ada dalilnya. Allah di segala tempat ada dalilnya. Jadi mana aja yang diyakini boleh. Buat Ayah Parti. Enak merasa Allah di atas boleh. Enak Allah di segala tempat boleh. Jadi nggak usah merasa paling benar. Yakinin aja, imani. Mana yang ada. Dua-duanya ada dalilnya. Ayah Parti. Jazakallah. Oh, juga. Baik, Ayah Bunda, jazakumullah. Ini Bob mau ngelihat bebek pergi pagi-pagi ini ke sawah. Ada Bunda Dolaris nih, mereka kemarin pulang jam 5 sore kita tungguin. Sekarang pagi-pagi mereka mau berangkat ke sawah. Dan nanti Ayah Bunda satu saat datang ke sini. Seru nih ngeliatin bebek-bebek. Kita mau panen telur. Videonya Usbok. Insyaallah. Ditunggu videonya Usbok. Aduh, kisahnya Usbab. Ditunggu Di undangannya. belakang bebek-bebek ntar sama di sawah insyaallah. Video hafalannya ya. Ingetin Usbok dan diambil. Barakallah. Jazakumullah. Jalan-jalan Terima kasih, kasih. Usbab. Usbab. Kasih, Jazakallah. Usbab. Jazakillah.